Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang mengatur alam semesta. Dan kepada Allah kita akan kembali. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala permasalahan. Baik itu urusan dunia kita atau urusan agama kita. Tanpa pertolongan Allah dan bantuannya, yang mudah tidak akan dapat kita selesaikan. Apalagi yang sulit. Karena sejatinya matahari itu terbit dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya untuk terbit. Dan dia tenggelam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan akan datang satu masa di mana matahari itu diperkenankan untuk terbit dari arah dia tenggelam. Maka senantiasa bergantung kepada Allah. Karena la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Kajian kita Riyadhus Shalihin, kita sampai ke bab 96. Berbincang tentang memberikan ucapan perpisahan ya, dan wasiat kepada sahabat ketika akan berpisah. Untuk bepergian atau yang lainnya. Serta mendoakannya dan meminta didoakan olehnya. Manusia punya tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang tatkala berpisah, dia hanya memberikan isyarat umpamanya. Ada yang tatkala berpisah, dia mengucapkan ya selamat jalan. Atau ada yang bye-bye umpamanya. Ada berbagai macam tradisi dan budaya yang ada. Ternyata seorang muslim dimanapun dia berada sudah ada arahan yang seharusnya dia lakukan. Tatkala kita menjalankan arahan Nabi SAW ini, subhanallah, jadi indah sebenarnya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin lupa. Atau mungkin juga gak pernah belajar. Maka hari ini kita belajar. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah, hadis nomor 712. Faminha hadisu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban fahamidallaha wa asna alaihi wa'adha wa dhakkara summa qala amma ba'du ala ayyuhan nasu innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalaini awwalahuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi
fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi summa qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti rawahu Muslim wa qad sabaqa batuluhu. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang telah disebutkan dalam bab 43 memuliakan ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami seraya berkhutbah. Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah serta memberikan nasihat dan peringatan. Setelah itu beliau bersabda, selanjutnya ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang barangkali utusan Rabbku, malaikat maut, hampir datang dan aku harus menerimanya. Aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat. Pertama, kitabullah, Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan peganglah teguh-teguh kitabullah itu. Beliau memerintahkan untuk selalu berpegang teguh pada kitabullah dan mengakan untuk memahaminya. Kemudian beliau bersabda, dan ahlul baitku, keluargaku, aku mengingatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah tentang ahlul baitku. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu ini sudah pernah dibahas ya. Disebutkan di bab 43 tentang memuliakan ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasul SAW, memuliakan mereka. Sebagaimana kita diperintahkan pula untuk mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi. Dalam hadis ini tampak sekali bagaimana pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat beliau kepada para sahabatnya di saat beliau hendak meninggalkan mereka. Biasanya orang tua apabila hendak pergi jauh meninggalkan keluarganya, yang entah kapan dia akan kembali, nggak tahu umpamanya. Baik dia pergi untuk bekerja, merantau ke tempat yang jauh, atau dalam rangka melanjutkan studinya, atau hal-hal lain. Apa yang seharusnya diwasiatkan? Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kondisi beliau, bahwa beliau boleh jadi gak lama lagi hidup di dunia. Beliau sedang menanti datangnya malaikat pencabut nyawa. Dan kita pun sama sebenarnya. Semua sedang menanti datangnya malaikat pencabut nyawa. Hanya saja bedanya dengan Rasul SAW, beliau itu tidak bakal mati kecuali kasih pilihan terlebih dahulu. Sedangkan kita tidak. Kematian akan datang tiba-tiba tanpa ada muqaddimah sebelum. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat apa wasiat beliau, kepada para sahabatnya. Maka beliau sebutkan yang pertama adalah kitabullah. Ya, itu yang seharusnya kita berpegang teguh dengannya. Karena Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat dan tidak akan tersesat. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Maka beliau mengingatkan bagaimana Al-Quran ini ada petunjuk, ada cahaya ya. Lalu beliau mengingatkan para sahabatnya agar berpegang teguh dengannya. Memotivasi mereka. Lalu beliau mengingatkan para sahabat agar mereka bertakwa kepada Allah dalam urusan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ya. Karena mungkin
Ada orang-orang yang memuliakan orang lain di saat orang itu hidup. Tatkala meninggal dunia, mereka tidak peduli dengan keluarga orang tersebut. Maka beliau mengingatkan para sahabat agar mereka bertakwa kepada Allah dan urusan keluarga beliau. Maka sikap kita apa tatkala kita hendak meninggal dunia? Ya berwasiat kepada mereka. Kalau memang ada di antara anggota keluarga yang mungkin butuh perhatian khusus, kita sampaikan, tolong fulan diperhatikan. Karena terkadang ya ada salah satu anggota keluarga yang berkebutuhan khusus atau dia memiliki kondisi yang spesial. Sehingga kadang-kala kita perlu mengingatkan mereka. Setelah kita mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bukan hanya urusan dunia, tapi urusan kebaikan yang mereka butuhkan di dunia ini. Sampai kelak ajal menjemput mereka juga. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 713. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu qala أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظننا اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم akbarukum, muttafaq alaih. Dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami beberapa orang pemuda yang sebaya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami tinggal di tempat beliau selama 20 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat penyayang lagi lemah lembut. Beliau menyangka bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami sehingga beliau menanyakan tentang keluarga yang kami tinggalkan, lalu kami pun memberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tetaplah kalian bersama mereka. Ajari dan perintahlah mereka serta kerjakanlah sholat ini pada waktu ini dan sholat ini pada waktu ini. Sehingga apabila datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam bagi kalian. Muttafaq alaih. Lanjutkan. Di dalam riwayatnya Al-Bukhari. Nah, di dalam riwayatnya Al-Bukhari menambahkan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Baik, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ini hadis Malik bin Huwairith ya. Pada tahun ke-9 Hijriyah. Tahun itu dikenal dengan Amul Wufud. Tahunnya para delegasi. Di mana setelah ditaklukkannya kota Mekah, bangsa Arab yang selama ini menanti apa yang akan terjadi antara Nabi SAW dengan bangsa Quraisy. Karena mereka tahu bangsa Quraisy ini adalah umat yang dibela sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kejadian perang gajah, di mana semua kabilah yang dilewatin oleh Abraha itu tunduk kepada Abraha. Dan tatkala Abraha sampai ke kota Mekah, ternyata Abraha yang binasa. Padahal orang-orang musyrikin, bangsa Quraisy pada waktu itu tidak melakukan perlawanan apa-apa. Yang ada, Allah membela mereka. Sehingga tatkala bangsa Quraisy itu tunduk dengan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah,
Bangsa Arab pun berbondong-bondong menyatakan keislaman mereka. Di antaranya kabilahnya Malik bin Huwairith. Bagaimana dia datang kepada Rasul SAW. Nih anak-anak muda, umurnya ya tidak jauh berbeda di antara mereka. Mereka tinggal di kota Madinah selama 20 malam. Bagaimana anak-anak muda ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita suatu hari dapat melihat Nabi alaihi salatu wassalam dan minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kana rahiman rafiqan. Beliau adalah orang yang penyayang, ya, lembut Nabi SAW. Lalu beliau mengira bahwa kami itu rindu sama keluarga kami. Maka beliau bertanya kepada kami. Ini jemaah, sebuah sebuah adab dan kepribadian yang harus dimiliki seorang muslim. Jangan individualisme. Jangan maunya sendiri. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Rasulullah SAW hidup di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah. Bersama istri-istri beliau. Bersama putri beliau ketika itu yang masih hidup. Bersama cucu beliau. Artinya beliau gak ada masalah. Beliau tinggal di negeri beliau. Tapi bagaimana beliau berusaha merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan apabila seorang muslim punya sikap seperti ini. Dan kepribadian seperti ini. Masya Allah. Hidup itu jadi damai dan penuh dengan keindahan. Nabi SAW memperhatikan orang-orang ini. Maka kata Malik bin Huwairith, fadhanna anna qad ishtaqna ahlan. Beliau mengira kami udah rindu sama keluarga kami. Cukup lama mereka 20 hari situ. Lalu beliau tanya nih tentang orang-orang yang kami tinggal dari keluarga kami. Tuh, orang tuh seneng banget ya kalau ditanya, engkau mulai datang ya. Kok satu keluarga berapa orang gitu ya. Orang tua masih ada, oh masih ada. Kok sudah nikah, punya anak lagi umpamanya. Jadi ada keakraban yang menyebabkan orang itu mudah untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah Nabi mendengar dari orang-orang ini tentang siapa yang mereka tinggalkan. Apa kata beliau? Di sini pesan beliau kepada mereka. Irji'u ila ahlikum. Kalian pulanglah ke keluarga kalian. Dan ini penting juga buat kita semua. Ketika seorang safar ya kemana-mana, ingat sama keluarganya. Jangan cuma berpikir cari duit. Ya. Ini para sahabat belajar sama Nabi SAW. Mereka ngaji sama Rasul SAW. Tapi mereka juga punya tanggung jawab sama keluarga. Sehingga jangan cuma mikirkan diri sendiri. Artinya Nabi tidak hanya memikirkan beliau juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang dipikirkan ini juga hendaklah memikirkan kepentingan orang lain juga. Maka Nabi menyuruh mereka alaihi salatu wassalam untuk pulang kepada keluarga mereka. Tapi pesannya apa? Fa'aqimu fihim. Kalian tinggallah di sana. Wa'allimu. Kalian pulanglah jadi guru. Mereka 20 hari pulang udah bisa berdakwah. Udah bisa mengajak orang lain. Udah bisa ngajarin. Karena sejatinya agama Islam ini mudah. Dan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Gimana dengan sahabat yang 20 hari ini? Insya Allah dia punya banyak tuh. Pelajaran-pelajaran yang didapat dari Rasulullah SAW. Maka perlu orang itu duduk sama keluarganya, ketika makan bersama ngajarin mereka, mendidik mereka. Dan ini yang Nabi perintahkan kepada mereka, ini pesannya. Wa'allimuhum, ajarin mereka. Wa'muruhum, perintahkan kepada mereka perintah-perintah Allah Azza wa Jalla.
Jadi seorang yang belajar itu hendaklah ilmu yang didapatkan tidak berhenti di diri dia. Kita yang biasa nih kajian sekarang nih, udah dapat ilmu, nanti selesai kajian, kumpul sama keluarganya, ajarkan kepada mereka. Ketemu sama sahibnya, sampaikan kepada mereka. Kemudian wasallu, diajarkan sama Nabi tentang urusan sholat. Sholat itu waktunya kapan, berapa rakaat, sholat ini, sholat subuh kapan, sholat zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya. Diingatkan. Mereka sudah hidup di kota Madinah, mereka melihat adzan dikumandangkan, mereka sholat. Nanti adzan lagi, mereka sholat lagi selama 20 hari. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang kapan sebenarnya waktu sholat itu. Fa'idha hadratis sholat, apabila masuk waktu sholat, ini ditunjukkan bahwasanya ketika masuk waktu sholat, hendaklah seorang di antara kalian adzan ya. Karena adzan ini fardu kifayah, kalau sudah ada yang adzan, yang lainnya nggak perlu. Satu cukup adzan di antara kalian. Kemudian, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaklah yang jadi imam yang paling tua di antara kalian. Kok bisa jamaah? Bukankah di hadis lainnya yang jadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya? Para ulama menjelaskan. Karena mereka ini belajarnya bareng. Artinya secara keilmuan mereka itu kurang lebih rata lah. Ketika mereka sama-sama ilmunya, maka harus ada keistimewaan lain yang dimiliki orang yang jadi imam. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka yang jadi imam yang paling tua di antara kalian. Setelah ilmunya sama semua, bacaan Qur'annya sama, yang paling tua. Itu yang Nabi pesankan kepada mereka. Dan di riwayat Imam Bukhari disebutkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya selama 20 hari mereka melihat bagaimana Nabi SAW sholat. Ya seperti itulah kita sholat jamaah. Jadi langsung dari praktek. Bukan dari teori yang dikatakan takbirnya seperti ini ya, rukuknya seperti ini. Enggak, Nabi SAW tidak mengajarkan kepada mereka itu. Tapi beliau hanya berpesan kepada mereka, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya seperti itu sholat. Ini pesannya. Jadi tatkala kita melepaskan anak kita mungkin untuk sekolah, untuk bekerja, sampaikan kepada dia pesan-pesan yang harus dia bawa. Dengan harapan ya dia bisa menjaga hal itu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 714. Wa an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala ista'dantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Fa adina wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Fa qala kalimata ma yasurruni anna li biha dunya. Wa fi riwayatin qala asrikhna ya ukhayya fi du'aik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Maka beliau pun mengizinkan seraya bersabda, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Dengan demikian beliau telah mengatakan satu kalimat yang lebih menyenangkan diriku daripada mendapatkan kekayaan dunia. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan beliau bersabda, sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis hasan. Barakallahu fiik. Iya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nomor 714 ini diperselisihkan kesahihannya. Tapi lebih kuat hadis ini dhaif. Di mana disebutkan dalam hadis ini bahwa Umar meminta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat umrah, dikasih izin dan Nabi meminta kepada Umar untuk tidak melupakan beliau dalam doanya. Karena orang yang berangkat umrah ini, dia berangkat menjumpai atau mendatangi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dia melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung,
yang Allah katakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sehingga harapannya doa dia dikabulkan, dia berada di tempat-tempat yang mustajab ya. Sehingga kita lihat banyak di antara kita kalau ada orang berangkat umroh itu titip doa. Tapi hadis ini dhaif. Apa sebenarnya hukum meminta doa kepada orang lain? Jumhurul ulama berpendapat bahwa meminta doa kepada orang lain itu boleh, nggak apa-apa. Berdasarkan dalil yang banyak. Itu jumhur. Walaupun ada yang berpendapat lebih baik tidak. Artinya yang pertama hadis ini dhaif ya. Lebih baik tidak. Tapi dalam kondisi tertentu yang ada masalah. Bukan, kita nggak boleh menjadikannya sebuah kebiasaan. Kalau engkau hendak berdoa, minta sama Allah SWT gitu. Nggak ada penghalang antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya nggak perlu adanya perantara antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya diperbolehkannya berdoa, meminta doa kepada orang lain adalah firman Allah yang di surat Yusuf ya. Di ayat 97. Di mana Allah menyebutkan, Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Inna kunna khati'in. Ketika anak-anak Nabi Ya'qub berkata, wahai ayahanda kami, mohonkan ampun buat kami. Dari dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah. Kemudian hadis Uwais Al-Qarni ya, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kalau bisa engkau meminta agar dia berdoa, memohon ampun kepada Allah untukmu, maka lakukan itu. Sehingga tatkala Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, Umar mengatakan kepada dia, istaghfirli, mohonkan ampun buat aku. Yang ketiga ada hadis Safwan ya. Safwan ibn Abdullah bin Safwan, suaminya Darda. Dia berkata, aku datang ke Syam menjumpai mertuanya. Abu Darda di rumahnya tapi nggak ketemu sama mertuanya. Ternyata yang ada di rumah adalah ibu mertuanya. Faqalat, lalu ibu mertuanya ini tanya. Ini mirip sebenarnya dengan hadis yang kita baca walaupun dhaif hadis Umar ini. Ummu Darda bertanya kepada Safwan, aturijul hajjal am? Kau tahun ini mau berangkat haji? Tanya nih mertuanya. Faqultu na'am. Iya, aku mau berangkat haji. Qalat fad'ullaha lana bi khairin. Maka di sini Ummu Darda mengatakan, berdoalah memohon kepada Allah kebaikan buat kami. Jadi titip doa nih buat Safwan. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW berkata, da'watul mar'il muslim li akhihi, doa seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib mustajabah. Dalam kondisi saudaranya itu nggak tahu didoakan, maka doanya mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkul, di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang itu berdoa memohon kebaikan buat saudaranya, maka malaikat itu akan mengatakan amin walaka bimithil. Amin, dan engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Akhirnya Safwan ini setelah dapat pesan dari mertua perempuannya, dia berangkat ke pasar. Di situ dia berjumpa dengan Abu Darda, dengan mertua lakinya ya. Faqala li mithla dzalika. Dia juga berkata seperti yang dikatakan oleh Abu Darda, meriwayatkan hal itu dari Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang tadi dan hadis Umar bin Khattab ini, menurut yang mensahihkannya, bahwasanya boleh gitu kita minta doa. Dan insya Allah hal ini adalah hal yang ma'ruf. Akan tetapi kita perlu berhati-hati. Tidak selalu kita minta doa kepada orang. Kita yang harusnya berdoa. Karena doa itu ada unsur kita
menghambakan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang datang kepada orang soleh, minta doa, dia sendiri nggak doa. Udah, aku sudah minta doanya fulan. Nggak seperti itu. Kita yang disuruh berdoa. Bukan kita minta orang mendoakan kita. Boleh kita minta doa, tapi kita yang harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bagaimana Nabi SAW mengatakan a'jazun nas man ajiza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak dapat berdoa. Maka buat seorang muslim, hendaklah dia berusaha untuk berdoa, mendoakan orang lain tanpa diminta. Tapi boleh-boleh saja dia meminta doa orang yang diharapkan. Ya, doa orang itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ketemu orang yang mau berangkat umrah, mau berangkat haji, boleh kita minta doa itu. Bukan berdasarkan hadis Umar ya, karena hadisnya dhaif. Tapi tadi praktek dari bagaimana Ummu Darda dan Abu Darda ya, meminta doa menantunya ketika hendak berangkat haji. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan berkaitan dengan meminta doa ini, ada yang meminta doa untuk kebutuhan umat Islam secara umum, bukan kebutuhan pribadi dia. Seperti kita kisah sahabat yang meminta agar Nabi SAW meminta diturunkannya hujan ya, itu untuk maslahat orang banyak ya, bukan maslahat pribadi. Jadi tatkala kita meminta orang untuk mendoakan kita, apabila itu masalah pribadi, hendaklah kita sendiri yang berdoa terlebih dahulu. Dan niatkan tatkala kita meminta dia berdoa ya agar dia juga dapat pahala dengan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bukan akhirnya orang itu nanti bisa jadi congkak, angko, doaku mustajab. Orang banyak minta doaku ya, hati-hati dari yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada sebagian ulama yang mengatakan bukan nggak boleh ya, tapi khilaf aula itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik kita yang berdoa minta kepada Allah secara langsung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 715. Wa'an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Timawar? Bukti Mawar suaranya nggak ada. Saya coba dibantu. Assalamualaikum Timawar. Ya mungkin dibantu dulu Tires. Minta tolong. Jazakallahu khair. Hadis nomor 715. Wa'an Salim ibni Abdullah ibni Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirajuli idza arada safara udnu minni hatta wadi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalka rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan sahih. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada seorang yang hendak melakukan perjalanan, mendekatlah kepadaku sehingga aku bisa mengucapkan selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengucapkan selamat jalan kepada kami, di mana beliau bersabda, aku menitipkan agama, amanat dan penutup amal perbuatanmu kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW, mereka akan ajarkan kepada generasi selanjutnya. Ini cerita cucunya Umar bin Khattab ya, Salim bin Abdullah bin Umar.
dia mengatakan bahwasanya bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila ada orang yang hendak safar jamaah, orang hendak melakukan perjalanan, maka dia akan memanggil orang itu untuk mendekat kepadanya. Disebutkan dalam riwayat lainnya, akhadha biyadihi, dipegang tangannya. Jadi kalau di riwayat ini katakan udru minni, mendekatlah engkau kepada aku. Di riwayat lain dikatakan dipegang tangannya. Dipegang tangannya. Kemudian beliau mengatakan, hatta uwaddi'aka makana Rasulullah SAW yuwaddi'una. Agar aku bisa mengucapkan selamat jalan ya kepadamu sebagaimana Nabi SAW dahulu pernah melakukan itu kepada kami. Fayaqul, lalu beliau mengatakan, astaudi'ullah dinak. Aku, yakni kalau bicara astaudi'ullah ini artinya di sini diterjemahkan aku menitipkan agama, aku menitipkan kepada Allah agamamu. Jadi aku menitipkan kepada Allah ini, aku memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjaga agama. Kenapa yang pertama adalah agama? Orang yang melakukan perjalanan itu sejatinya dia akan mengalami banyak kesulitan. Sehingga kita lihat ada banyak dispensasi rukhsah yang diberikan kepada seorang musafir. Ketika dia berpuasa, dia boleh untuk berbuka. Kalau bicara sholat, bagaimana sholatnya itu dikosor dan dijamak juga. Bagaimana ada kemudahan bagi dia untuk mengusap di atas khufnya, kos kaki juga selama 3 hari 3 malam. Karena memang orang yang melakukan perjalanan itu berpotensi capek, lelah, yang dikhawatirkan akan berdampak kepada agamanya. Kemudian hal lain, seorang musafir itu ketika dia jauh dari negerinya, jauh dari orang-orang yang dia kenal, ajakan setan untuk berbuat buruk itu terkadang lebih kuat. Sehingga kita lihat banyak orang itu gak mencuri di kampungnya, tidak berzina di kampungnya, tapi di tempat lain dia melakukan itu. Maka yang pertama dititipkan adalah dinan, agama. Ya Allah, mudah-mudahan agamanya dijaga. Jadi kalau bicara musibah terbesar itu adalah musibah tatkala menimpa agama. Maka berapa banyak yang orang ketika melakukan perjalanan musafir di tempat itu dia jadi orang gak benar. Walaupun nanti ketika pulang kampung jadi dia orang baik lagi ya. Maka ini subhanallah benar-benar ucapan perpisahan yang sangat dibutuhkan. Astaudi'ullah dina. Yang pertama dititipkan adalah agama. Yang kedua, wa amanataka. Yang kedua amanah. Biasanya orang itu ya karena kondisi tertentu dia jadi gak amanah. Maka dititipkan amanah. Ingat yang pertama hilang dari umat ini amanah. Yang terakhir hilang itu sholat. Maka Nabi SAW berpesan agar orang ini dijaga sama Allah melaksanakan amanahnya. Dia apabila sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, seorang istri apapun, agar dia menjaga amanah tersebut yang telah diberikan kepada dia. Yang terakhir, wa khawatima amali, yaitu penutup amal perbuatan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Nih, didoakan supaya agamanya terjaga. Didoakan agar tidak berkhianat, agar dia, Allah menjaga amanah dia. Dan agar penutup amalannya itu baik.
Karena kalau ada orang soleh, jamaah orang baik, tapi di akhir hayatnya kemudian dia melakukan perbuatan dosa dan mati dalam kondisi berbuat dosa itu, jadi su'ul khatimah. Dan ini sebuah, ingat, ucapan perpisahan yang agung. Tatkala orang itu pergi, kita ucapkan hal ini. Astaghfirullah dinak. Nggak harus pakai bahasa Arab ya, sekali lagi. Boleh kita yang nggak hafal pakai bahasa Indonesia. Aku titipkan kepada Allah ya, agamamu, amanahmu, dan penutup-penutup amalan. Dititipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia hidup sama kita, kumpul sama kita, khususnya orang-orang yang dekat sama kita, umpamanya jamaah ya, yang kita kenal mereka, ya kita bisa ngelihat gitu loh. Kita bisa negur dia kalau dia salah. Kita bisa mengingatkan dia kalau dia lupa. Tapi ketika dia merantau, ketika dia safar, pergi meninggalkan kita, kita nggak ngelihat. Maka benar-benar seorang hamba itu menitipkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Dan dia adalah yang pengasih di antara yang mengasihi. Ini berkaitan dengan doa ya, hadis ini bersama jalan yang banyak itu dihukumin sahih. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 716. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Yazid al-Khatmi sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyuwaddi al-jaisha qala astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Hadithu sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi sanad sahih. Bi isnadin sahih. Bi isnadi sahih. Dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengucapkan selamat jalan kepada pasukan, maka beliau bersabda, aku titipkan agama, amanat, dan penutup amal perbuatan kalian kepada Allah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Subhanallah jamaah ya. Kalau tadi hadis Abdullah bin Umar itu perorangan ya, yang hendak berpisah dengan dia. Kalau di hadis Abdullah bin Yazid al-Khatmi ini dalam jumlah yang besar, Nabi berpesan kepada mereka, menitipkan apa? Astaudi'ullah dinakum. Agama. Sekali lagi, agama ini pegangan hidup kita. Oleh karena itu musuh-musuh Islam yang ada di puncaknya adalah iblis ya, bersama bala tentaranya, itu berusaha untuk merusak agama seseorang. Maka nilai-nilai agamanya dianggap tidak penting. Ada yang berpendapat agama itu memecah belah. Agama ini pegangan. Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan pedoman hidupku, peganganku yang menyelamatkan aku. Itu agama. Dunia dan akhirat. Engkau kalau berpegang teguh dengan agama, di dunia engkau akan jadi orang mulia. Di akhirat engkau akan jadi orang yang berbahagia dan masuk surga. Maka yang pertama beliau titipkan lagi agama. Jangan main-main urusan agama ini. Yang kedua amanah. Apalagi ini pasukan perang. Mereka harus jaga amanah. Dalam peperangan itu ada kode etik yang harus dijaga. Mereka ada mungkin juga muamalah. Ya. Maka Nabi menitipkan amanah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Agar mereka senantiasa sadar diawasin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khawati ma'amalikum. Sama dengan hadis sebelumnya, yaitu
penutup amal perbuatan kalian. Dititipkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah lah yang bisa menjaga mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini. Bismillah. Hadis nomor 717. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safara fazawidni faqala zawadakallahu taqwa qala zidni qala wa ghafara dzambaka qala zidni qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta rawahu Tirmizi wa qala hadits hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melakukan perjalanan. Karenanya bekalilah aku. Maka beliau berkata, mudah-mudahan Allah membekali dirimu dengan takwa. Dia berkata lagi, tambahilah untukku. Beliau bersabda, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Dan dia berkata lagi, tambahilah untukku. Beliau bersabda, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Subhanallah jemaah, para sahabat Nabi itu semangat sekali mereka untuk meminta arahan dari Nabi SAW. Sehingga mereka tatkala hendak melakukan perjalanan, mereka datang kepada Nabi SAW. Seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini uridu safar. Aku mau melakukan perjalanan. Fazawidni, kasih aku bekal. Boleh jadi dia minta doa kepada Nabi SAW. Bekalnya itu apalah? Pengarahan, pencerahan, atau doa. Dia minta sama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, zawadakallahu taqwa. Ini ucapan Nabi kepada beliau. Mudah-mudahan Allah membekali dirimu dengan takwa. Takwa itu tentunya dengan makna yang luas, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan kalian berbekallah, cari bekal kalian. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka Nabi SAW mendoakan orang ini dengan yang pertama, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Orang kalau bertakwa kepada Allah, urusannya Allah mudahkan. Yang bertakwa kepada Allah, ya Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu sahabat ini minta tambahan lagi. Yang kedua ya. Wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Menutupi kemaksiatan, dijauhin dari maksiat-maksiat dia. Jadi doa yang agung. Kita semua adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Yang kalau nggak diampuni sama Allah, kita nggak akan selamat. Maka Nabi doakan yang kedua, wa ghafara dzambak. Qala zidni. Yang ketiga kali dia minta, wa yassara lakal khair haitsu kunta. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kebaikan bagimu dimanapun kau berada. Kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini doa yang mencakup sekali jemaah. Dan kita lihat adabnya sahabat ini, biasanya mereka tanya 3 kali. Minta 3 kali. Setelah itu mereka berhenti. Sebagian sahabat ketika bertanya amalan apa yang paling dimulai, kasih tahu 1, terus mereka apalagi 2, apalagi 3, selesai. Dan di sini pun sahabat juga melakukan adab itu. Dikasih doa yang pertama, kemudian minta tambahan yang kedua, minta tambahan ketiga, selesai. Ini termasuk adab yang perlu dijaga oleh para penuntut ilmu. Dan juga kita lihat ya bagaimana tatkala ada orang melakukan perjalanan, ya kita doakan seperti ini. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khair haitsu kunta. Atau boleh pakai bahasa Indonesia.
Dan dikatakan semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan dan mengampuni dosamu dan memudahkan bagi dirimu kebaikan-kebaikan dimanapun kau berada. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di bab yang baru, yaitu bab istikharah dan musyawarah. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khair Ustaz, hayakallah Ustaz. Sekali lagi jazakumullah khair wa kafikum. Ustaz telah memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini, dan juga sebelum masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa, kami Ghuraba Muslimah, Ghuraba Mustad sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari media sunnah yang telah terus menyiarkan relay pada kajian hari ini. Selain Ghuraba Mustad, kita ada Usman TV, Kans Media Sunnah, Marhaban TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Sapa Muslim Sunnah Jalan Pasti TV. Sekali lagi jazakumullah wa barakatuh, dan alhamdulillah Ustaz sudah masuk beberapa pertanyaan. Izin Ana menyampaikan dulu pertanyaan pertama dari pertanyaan titipan dari Ukti yang sedang bersafar, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum, ketika sedang safar, bacaan minta didoakan. Apakah boleh membaca doanya pada saat gerakan salat, misal pada saat sujud, ruku, dan diantara dua sujud memakai bahasa Indonesia. Misalnya, ya Allah sembuhkanlah fulana yang sedang sakit dan opname di rumah sakit sekarang, dan seterusnya. Doa-doa lain dalam bahasa Indonesia. Apakah diperkenankan doa seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berdoa kapan saja, dimanapun kita berada, khususnya di waktu-waktu dan tempat yang mustajab. Dengan bahasa apa saja kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika sholat, masalah ini termasuk masalah yang cukup rumit ya. Perselisihan di antara para ulama. Antara yang membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab, dengan yang mengatakan tidak boleh. Bahkan yang berpendapat harus dengan bahasa Arab, mereka juga mengatakan berdoanya dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Terus bagaimana? Ana melihat, walaupun Ana berpendapat bahwasanya ketika sujud umpamanya, diperbolehkan doa dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu, tetap lebih utama kita gunakan bahasa Arab. Atau kalau nggak bisa, memang ada pilihan doanya di selain waktu sholat. Selesai sholat, antara adzan dan qomat umpamanya. Tapi sekali lagi ketika engkau nggak berdoa ketika sujud, usahakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu untuk keluar dari khilaf ya. Karena ada yang berpendapat nggak boleh gitu loh. Sehingga kalau kita maksa, ada yang berpendapat sholat kita bermasalah. Tapi kalau kita doa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW, aman. Karena Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa. Intinya ketika antum bisa bahasa Arab, berdoa dengan doa dari bahasa Arab. Dan doa yang diajarkan Nabi SAW. Ketika tidak mampu berbahasa Arab, engkau boleh doa dengan bahasa Indonesia. Tapi di luar sholat akan lebih utama engkau membaca doa tersebut. Tapi ketika engkau membaca ketika sholat, insya Allah nggak apa-apa. Tapi lebih berhati-hati untuk membacanya di luar sholat. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afwan, mungkin menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi. Lalu bagaimana Ustaz dengan adab-adab berdoa dalam safar? Apakah setiap saat kita berdoa dalam safar atau bagaimana Ustaz maksudnya? Iya, doanya musafir ya, di antara doa yang mustajab itu da'watul musafir. Ya selama dia musafir, doa dia mustajab. Sehingga kalau bicara adab berdoanya, ya sama seperti adab kita berdoa ketika tidak safar ya. Di mana kita disyariatkan untuk memuja dan memuji Allah Azza wa Jal. Kemudian kita juga disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu kita berdoa. Kalau bisa menghadap kiblat ya. Seperti itu. Intinya ketika seorang musafir, Allah memberikan buat dia kondisi yang spesial, doanya dikabulkan. Karena sekali lagi musafir itu capek, lelah ya. Dan nasihat aneh kepada yang musafir untuk mempersiapkan doa. Ada buku-buku doa umpamanya. Atau aplikasi doa. Karena terkadang musafir,
bagi jemaah umroh ya, itu malah nonton sesuatu yang kurang bermanfaat di saat Allah memberikan kepada dia kesempatan untuk berdoa. Dia naik pesawat nih 9 jam. Itu kesempatan berdoa panjang sekali jemaah. Berdoa lagi, istighfar, bersolawat, apa aja. Tapi ternyata dia jenuh. Kemudian dia gunakan untuk menonton sesuatu yang kurang bermanfaat. Sehingga waktu dia hilang, yang seharusnya dia manfaatkan untuk berdoa, akhirnya hilang untuk sesuatu yang kurang berguna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Kalau Ustaz, Tafadhol mungkin Sentul bisa melanjutkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai Ahlul Bait Ustaz. Sampai sebatas mana rasa penghormatan kita terhadap Ahlul Bait atau keturunan-keturunan Rasulullah, karena pada masa sekarang ini banyak Ahlul Bait yang menyimpang gitu. Kalau dilihat ajaran-ajarannya itu menyimpang dari ajaran Rasulullah itu sendiri gitu. Bahkan mungkin membuat ajaran baru karena merasa mereka itu ya keturunan Rasulullah gitu kan. Itu bagaimana menyikapinya gitu, Ustaz? Kira-kira begitu. Jazakallahu khairan sebelumnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan Ahlul Bait ya, yaitu keluarga Nabi SAW ya, di mana tadi kita baca pesan Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Udzakirukum fi ahli baiti," aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dalam urusan keluargaku. Baik, apa sikap kita kepada keluarga Nabi SAW? Tentunya keluarga Nabi SAW ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Mereka manusia biasa. Cuma mereka punya keistimewaan. Mereka keluarga Nabi SAW. Kita pun diperintahkan untuk mengagungkan mereka dengan cara mencintai mereka. Apabila mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, contohnya nih ya, ada 2 orang, yang satu keluarga Nabi, yang satu bukan keluarga Nabi. Dua-duanya sama-sama soleh. Maka kecintaan kita kepada keluarga Nabi lebih. Sama-sama nih, sama-sama hafal Quran. Si fulan bukan keluarga Nabi hafal Quran. Si fulan keluarga Nabi hafal Quran. Maka kedudukan keluarga Nabi SAW lebih kita memuliakan mereka. Dan keluarga Nabi SAW ya ada kekhususan buat mereka, di mana kita berdoa buat mereka setiap sholat ya. Ketika kita bersolat kepada Nabi SAW, kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi intinya, apabila kita melihat ada ternyata orang-orang yang mengaku dia adalah keluarga Nabi SAW, ternyata mereka tidak mengikuti jalan Nabi SAW, maka kita tidak mengikuti mereka. Tapi kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ingat, keluarga Nabi SAW itu adik tidak beriman ya. Di masa Nabi SAW saja ada paman Nabi yang tidak beriman. Kemudian apakah keturunan Nabi semuanya beriman? Enggak ada jaminan bagi mereka dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka semuanya akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada di masa sekarang ini ya, ada orang-orang yang ya kita sangat sedih sekali ya, ketika mereka memakai marga yang menunjukkan mereka keluarga Nabi SAW, ternyata dia menjadi seorang yang tidak beriman. Bahkan menjadi tokoh yang mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan umpamanya. Ini membuat kita sedih. Karena dia ini keluarga Nabi SAW. Jadi ada perasaan yang berbeda di diri kita terhadap mereka. Kembali kepada apa yang tadi ditanyakan, ketika mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita mencintai mereka lebih, mengagungkan mereka lebih. Ketika mereka adalah orang yang tidak mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla, maka kita benci kepada mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu kiranya yang perlu kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin Ukti Evi bisa melanjutkan pertanyaan kepada Ustaz Zuna. Tafadholi.
Ukti Afi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan, Ustadz, ada titipan, izin bertanya. Di komplek kami tinggal ada masjid walau tidak dipakai untuk sholat Jumat, hanya untuk sholat wajib saja. Dan ada musola yang kebetulan musola ini lebih dekat dari rumah kami tinggal dan teman-teman. Sebelumnya saya dan teman-teman sholat wajib di masjid, memang jaraknya lebih jauh sedikit daripada ke musola. Tapi baru-baru ini teman-teman lebih memilih musola untuk sholat 5 waktu dengan alasan lebih dekat dari rumah karena kalau ke masjid kadang macet dan sering ketinggalan untuk berjamaah. Saya sampai sekarang masih memilih ke masjid. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz, bagaimana baiknya tetap sholat di masjid atau boleh bergabung di musola dan apakah pahalanya sama sholat di masjid atau di musola? Mohon pencerahannya dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, yang pertama, kalau bicara masjid dan musola ini, ada masjid keluarga. Masjid keluarga ini yang ya hanya untuk keluarga. Kadang-kadang kita bikin di rumah kita musola, ya, musola keluarga, orang-orang di rumah sholatnya di situ, itu pun bisa disebut masjid sebenarnya, masjid rumah gitu ya. Seperti itu, hukumnya berbeda dengan hukum masjid yang untuk umum. Adapun kalau tadi yang disebutkan, sebenarnya dua-duanya masjid, musola itu pun masjid atau masjid yang disebutkan tadi masjid. Hanya saja masjid itu belum tentu untuk sholat Jumat. Biasanya yang untuk sholat Jumat itu di setiap kampung dahulunya itu cuma satu masjid. Di setiap kampung ada masjid, tapi di kampung-kampung itu kalau sholat Jumat di satu masjid ya. Itu yang terjadi di masa Nabi SAW seperti itu. Berkaitan dengan mana yang lebih utama, sebenarnya bicara keutamaan ini ada banyak sisi. Tapi yang jelas, keutamaan ibadah itu sendiri, zat ibadah itu sendiri lebih utama untuk diperhatikan daripada keutamaan tempat. Contohnya ya, ini masjid ya, masjid ini jaraknya jauh. Kita tahu ketika jaraknya lebih jauh, langkah kita akan lebih banyak dicatat di sana. Tapi yang jadi masalah di sana nggak khusyuk gitu loh sholatnya. Imamnya cepat, umpamanya seperti itu. Sedangkan di musola ini alhamdulillah sholatnya lebih khusyuk, lebih nikmat di sana. Maka kita lebih mementingkan kekhusyuan ibadah itu. Artinya zat ibadah itu sendiri daripada masalah tempat dan waktu umpamanya. Maka kalau dikatakan mana yang lebih utama, tadi dikatakan ternyata masjid ini jauh ya. Engkau butuh kendaraan, kadang-kala macet. Seperti itu. Maka silahkan kau sholat di musola, nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi musola itu memang musola milik warga setempat ya. Dan mereka memakmurkannya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Sesekali engkau mau berangkat ke masjid silahkan. Tapi engkau mau memakmurkan musola tersebut, insya Allah itu menjadi hal yang baik pula. Demi untuk menghidupkan musola yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Sebelumnya kami ingatkan untuk bagi jamaah Zoom yang mau bertanya secara langsung bisa men-drop terlebih dahulu pertanyaan intinya kepada host atau co-host yang bertugas. Di sini co-host ada Ukti Evi, Ukti Ras, dan Ukti Kurnia. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tafadhal, mungkin Ukti Kurnia bisa bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dari salah satu jamaah Zoom yang bertanya seperti ini, di lingkungan Ana masih ada kebiasaan meminta doa ke Habib atau ke seseorang yang dianggap punya kemampuan lebih dalam melihat sesuatu hal. Contohnya begini Ustadz, qadarullah Ana belum menikah, lalu ibu Ana meminta doa kepada ibu X. Karena menurut ibu Ana ada orang-orang seperti ibu X ini yang Allah lebihkan memiliki kemampuan. Dan Ibu X ini juga kalau mendoakan menggunakan bacaan Quran bukan dukun. Bahkan Ana pernah dulu lupa simpan charger laptop yang pada saat itu harganya masih mahal sekali. Dan Ana nggak punya uang untuk beli. Dan subhanallah ketika Ibu Ana nanya ke Ibu X ini, beliau tahu
ada di mana charger laptop Ana dan benar lokasinya. Fenomena seperti ini bagaimana ya Ustadz? Ana takut mendekat pada kesyirikan, namun saat didoakan cepat menikah, Ana anggap sebagai doa atas sebuah kebaikan. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, yang pertama berkaitan dengan meminta doa kepada orang yang dianggap soleh. Tadi udah disampaikan ya, bahwasanya menurut jumhur ulama nggak ada masalah. Asalkan orang itu benar-benar orang soleh. Walaupun tidak menjadi sesuatu yang dianjurkan kita untuk melakukan yang seperti itu selalu ya. Karena yang disuruh berdoa itu kita. Sebagian orang mengatakan, ya aku kan banyak dosa. Ya kalau engkau tahu engkau banyak dosa, lalu engkau minta doanya fulan, Allah tetap tahu engkau banyak dosa. Bukan berarti karena yang minta fulan, akhirnya engkau jadi orang yang gak berdosa. Engkau punya banyak dosa. Maka hendaklah engkau memperbaiki diri dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan engkau berdoa meminta sendiri kepada Allah. Allah tuh suka. Yang dikhawatirkan tadi, engkau minta doanya fulan dan engkau tidak berdoa. Engkau sendiri gak berdoa minta sama Allah. Udah, Anda sudah minta doa sama fulan gitu. Padahal yang diperintahkan engkau adalah engkau yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, berkaitan dengan fenomena yang ada, kalau betul orang itu orang yang soleh ya, dan kita minta doa orang itu, tapi kita harus berhati-hati. Kalau tadi dikatakan ternyata orang itu kok seakan-akan tahu dengan barang-barang yang hilang ya, di mana tempatnya, yang ditakutkan ya dia punya jin ya, dia punya hubungan dengan jin. Itu yang dikhawatirkan. Kalau tadi ditanya di mana laptopnya, charger laptopnya, ternyata dikasih tahu di tempat fulan ya. Ini dikhawatirkan dia termasuk orang yang punya muamalat dengan jin. Tapi sekali lagi, kalau meminta doa yang kita lihat orang itu orang yang soleh, maka insya Allah nggak apa-apa, asalkan tidak dijadikan sebuah kebiasaan yang membuat kita akhirnya tidak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa-apa minta tolong sama fulan, apa-apa minta tolong sama fulan. Kok engkau nggak minta sama Allah secara langsung? Kenapa? Ada apa dengan engkau? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali, mungkin Anda persilakan yang sudah resen, Ukti Puji bisa meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz Zuna secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhal. Ya, mohon maaf keluar dari materi Ustaz. Siap. Mohon pencerahannya Ustaz. Seorang gadis yang sudah menikah meninggalkan suaminya dengan izin 1-2 hari untuk ke Jawa untuk mengantarkan orang tuanya, dan suaminya ridho. Ternyata sampai 2 bulan. Setelah kembali lagi ke Kaltim, minta izin lagi setelah 10 hari di rumah, minta izin lagi kepada suaminya untuk datang ke walimah temannya dan menengok keponakannya. Bukan menengok orang tuanya Ustaz, tapi menengok keponakannya yang baru lahir. Itu safar sorangan Ustaz, dalam kilometernya jauh, beda kabupaten. Yang ditempuh waktu sampai 10 jam. Allahu Akbar. Suaminya ridho diantarkan. Tapi setelah untuk kepulangannya, karena suaminya ini punya tugas sebagai keamanan Ustaz, yang dia bergelut di keuangan yang negara yang tidak bisa ditinggal sewaktu-waktu gitu Ustaz, yang harusnya Sabtu Minggu atau gimana, ini enggak. Tapi sudah diminta untuk kembali, artinya untuk pulang, tapi belum ada pulang sampai 2 minggu. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya Ustaz? Kita orang tua itu tidak maulah terjadi apa-apa. Kita maunya baik-baik saja, tapi kelihatannya orang tuanya sana gimana, kurang tahu juga. Nah, ini pertanyaan saya, apa hukumnya Ustaz menurut syariah seperti itu? Salahkah suaminya memberikan ridho juga untuk istrinya yang pergi? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah,
Allah Azza wa Jalla mengangkat laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana tugas seorang suami itu bukan hanya mencukupi kebutuhan istri, anak-anak dari sisi sandang, pangan, dan papan. Tapi dia juga punya kewajiban untuk mendidik istrinya, mengajarkan kepada dia nilai-nilai Islam, ya, melarang dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini seakan-akan melihat pertanyaan ini pertanyaan orang tuanya dengan kondisi anaknya, anak laki-lakinya. Kalau dikatakan apakah, ya Allah, engkau tadi dikatakan izin ngantarkan orang tua kemudian 2 bulan, ya. Sang suami ridho, yaitu kembali kepada suami ketika engkau ridho. Posisinya dia sebagai seorang suami. Yang kedua, kalau tadi dikatakan ternyata istrinya pergi lagi, izin lagi umpamanya untuk menengok keponakannya dengan melakukan safar tanpa mahram. Ini bermasalah kalau dari sisi pandangan syariat. Dia melakukan safar tanpa mahram. Dan seharusnya seorang suami tegas, ya. Seorang suami itu tegas. Katakan kepada istrinya jangan gitu loh. Nanti kalau ada waktu kita baru berkunjung ke sana. Jadi intinya masalahnya di diri suami gitu loh. Suaminya ini tahu nggak dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla? Itu boleh atau tidak boleh? Apabila dia melakukan tadi sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, maka sang suami ridho nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang melakukan istri sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan suami meridhokan, maka Allah akan murka gitu loh. Jadi intinya kalau Anda lihat bagaimana orang tua menyuruh anak laki-lakinya belajar agama. Agar dia ngerti apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Sehingga nanti dia bisa memberikan arahan kepada istrinya. Karena yang Anda lihat, yang jadi kesal nih orang tuanya, ya. Penyebabnya apa? Karena sang suami meridhoi, membolehkan hal itu. Gitu. Maka Anda rasa yang tidak perlu dibahas tentang istrinya, yang perlu dibahas tentang suaminya ini. Agar dia benar-benar menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tahu apa kewajiban dia, bukan sekedar memberikan sandang, pangan, dan papan. Tapi dia juga punya kewajiban memberi pendidikan yang baik kepada istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, untuk beberapa menit ke depan, apa mungkin 3 pertanyaan, Ustaz? InsyaAllah ya, mudah-mudahan ya. Tafadhali. Ya, insyaallah, bismillah. Tafadhali Uktiras, bisa mengambil bertanya kepada Ustaz Zuna? Jazakillah khair, Titias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebagaimana kita dengarkan dari Dewan Fatwa baru-baru ini mengenai sebaiknya untuk tidak mengkhususkan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, Ustaz. Afwan, kami mendapatkan beberapa pertanyaan dan diskusi mengenai hal ini. Ini saya coba simpulkan pertanyaan mengenai hal ini, Ustaz. Yang pertama, apakah membaca Al-Kahfi di hari Jumat bukan lagi menjadi sunnah atau malah telah menjadi termasuk bid'ah? Yang kedua, di banyak tempat masih sering yang dibaca adalah surah Yasin yang mungkin diambil dari hadis yang lemah juga. Apakah ini juga menjadi bukan termasuk bid'ah juga, Ustaz? Yang ketiga, masih banyak sekali situs kajian flyer dari ustadz-ustadz yang biasa menjadi acuan kami, orang awam yang sudah mengenal sunnah, masih mencantumkan mengenai sunnah membaca Al-Kahfi pada hari Jumat ini. Mohon penjelasannya dan nasihat Ustadz mengenai hal ini. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, berkaitan dengan surat Al-Kahfi ini, kemarin memang cukup panjang didiskusikan ya. Sehingga Ana sempat mengusulkan untuk memberikan penjelasan bahwasanya hadis berkaitan dengan surat Al-Kahfi ini yang dibaca di hari Jumat, itu hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama. Ulama terdahulu dan ulama sekarang. Di antara yang mensahihkannya ulama sekarang adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga tatkala seorang orang awam ya, yang orang awam ini agamanya kan
agama ulama mereka. Ketika mereka bertanya, mereka dikasih penjelasan tentang sunnahnya membaca surat Al-Kahfi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, dan orang awam ini melakukan nggak ada masalah. Karena dia mendapatkan bimbingan itu dari orang yang alim dan dia percaya. Serta orang itu bukan orang yang tidak mengikuti sunnah. Dia adalah orang yang semangat untuk mengikuti sunnah dan berusaha untuk menjalankan sunnah tersebut. Jadi buat orang yang seperti itu silahkan, nggak ada masalah dia tetap membaca surat Al-Kahfi. Tapi karena pembahasan ini terus ya dinamis ya dibahas lagi oleh para ulama ya, kemudian yang menyimpulkan ternyata hadisnya dhaif ya buat mereka, maka akhirnya mereka berpendapat bahwasanya hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Kahfi dibaca hari Jumat itu mereka anggap tidak sahih sehingga mereka tidak membacanya. Bukan berarti bukan tidak membacanya, tetap dibaca di hari Jumat, tapi tidak meyakini tentang keutamaan tersebut. Jadi yang mau baca hari Jumat, jadinya kita mau baca Jumat, malam Jumat, mau hari Kamis, tafadhol dibaca karena surat Kahfi salah satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Jadi intinya masalah ini ada khilaf pendapat di antara para ulama. Mereka yang mensahihkan hadis surat Al-Kahfi silahkan dibaca dengan meyakini hal itu. Karena mereka meyakini hadis itu sahih. Mereka yang berpandangan bahwa hadisnya tidak sahih, maka bukan berarti mereka tidak membaca di hari Jumat. Silahkan kau membaca di hari Jumat, tapi tanpa ada meyakini keutamaan tersebut. Jadi intinya seperti itu. Ana rasa masalah ini kalau memang tadi masih ada ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa hadisnya itu sahih, silahkan, nggak apa-apa. Karena memang ini masalah ijtihadiyah dalam mensahihkan hadis. Ya apakah hadis itu sahih atau tidak. Dan kita lihat masalahnya tidak terlalu berat sebenarnya. Tetap kita dianjurkan membaca Al-Qur'anul Karim hanya yang berkaitan dengan keyakinan tadi. Meyakini bahwasanya membacanya hanya di hari Jumat saja. Jangan. Silahkan kau baca di hari Kamis juga baca. Jangan cuma nunggu hari Jumat ya. Engkau membaca surat Al-Kahfi di waktu lainnya. Kadang-kala ada orang nggak sempat baca hari Jumat. Kemudian dia tidak membacanya. Engkau bisa baca di hari Sabtu. Engkau bisa baca di hari Ahad ya. Intinya bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Ana sampaikan silahkan bagi orang-orang awam yang mungkin mereka lebih percaya dengan fatwanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang mensahihkan hadis itu. Silahkan engkau mengamalkan hal itu. Insya Allah tidak menjadi sebuah hal yang buruk buat engkau. Sebagaimana mereka yang mengkaji lebih dalam lagi dan berpendapat hadis yang tidak sahih, ya silahkan mereka untuk tidak meyakini hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz, semoga dapat dipahami untuk teman-teman yang masih dalam kebingungan insyaallah. Berikutnya mungkin pertanyaan dari Sabiah dari Ayu Ummu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan meminta agar didoakan oleh ibu kita, ayah kita? Apakah itu boleh dilakukan dan ada keutamaannya kah? Dan jika sudah menikah, seorang istri apakah boleh atau lebih utama meminta doa kepada suaminya daripada ke orang tuanya? Syukran jazakallahu khair. Demikian Ustaz pertanyaannya, semoga dapat dipahami. Afwan, diulangi coba pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya ada dua Ustaz. Bagaimana dengan meminta agar didoakan oleh ibu kita, ayah kita? Apakah ini boleh dilakukan dan keutamaannya itu apa Ustaz? Meminta doa kepada orang tua. Dan jika sudah menikah, apakah istri juga lebih utama meminta doa kepada suami daripada ke orang tuanya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ini kembali kepada hukum meminta doa kepada orang lain ya. Gak ada masalah kita meminta doa kepada orang tua kita ya. Apalagi doanya orang tua itu mustajab dan sejatinya orang tua itu akan mendoakan anaknya tanpa dipinta. Karena kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sesuatu yang sudah tertanam di diri mereka. Ketika sudah menikah, apakah dia minta doa kepada suaminya? Sebenarnya bukan bicara itu suami, tapi bicara kesolehan seseorang. Karena anak nggak tahu ada hadis, anak belum tahu ya, bahwasanya doanya suami itu mustajab, enggak. Tapi yang mustajab adalah doanya orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang insya Allah akan lebih dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Kalau suamimu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka nggak apa-apa engkau minta doa dia. Tapi boleh jadi suamimu orang yang jauh dari Allah, boleh jadi nggak peduli dengan halal haram, maka jangan sembarangan minta doa. Tetap kalau bicara orang tua kita pun seperti itu.
Ada orang tua yang nggak soleh sebenarnya. Sholat bolong-bolong, masa kita minta doa kepada orang yang seperti itu? Dan kembali jamaah, ingat kita yang seharusnya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul dengan asma'ullah al-husna, dengan amal soleh kita. Tapi ada kondisi-kondisi kita meminta doa kepada orang yang bertakwa kepada Allah, atau orang yang sedang dalam perjalanan yang penuh dengan ketakwaan. Semoga doanya dikabulkan dengan tetap kita sendiri berdoa memohon kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Menjadi pertanyaan terakhir, mungkin Uti Ekvi bisa membacakan, menyampaikan pertanyaannya. Jazakillah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman di Roma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema. Ana mempunyai adik kandung yang sudah menjanda dengan 2 orang anak. Selama 5 tahun terakhir, alhamdulillah, Ana dapat membantu secara maksimal atas izin dari suami. Pertanyaannya, adakah batas kita menghentikan bantuan kepada adik saya yang sampai saat ini tidak ada terlihat keinginan untuk berusaha mandiri? Kami pun sudah membantu dengan memberikan modal untuk usaha, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tatkala kita membantu orang lain sebagai bentuk ta'awun, ya, saling tolong menolong, apalagi itu kerabat kita, maka hendaklah kita mengkaji dan mempelajari bantuan kita kepada orang itu. Karena ada yang bantuan diberikan kepada orang sehingga membuat orang itu jadi malas. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat untuk membantu orang lain. Tapi Nabi SAW juga memberikan arahan kepada orang-orang tersebut agar mereka semangat bekerja dan berusaha. Orang yang nggak mampu. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu mencari kayu bakar, ditaruh di punggungnya, kemudian dia jual. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi bukan sekedar membantu mereka, tapi memotivasi mereka untuk jadi tangan di atas agar mereka tidak malas. Maka lihat, ada keluarga yang membantu keluarganya yang menyebabkan orang itu jadi malas. Kita yang salah akhirnya. Maka Nabi memberikan arahan agar dia kerja. Tadi dikasih modal, ya, dikasih arahan anak tersebut. Dan ada yang perlu diperhatikan, ya. Di antara kita itu ada orang-orang yang nggak bisa, dia itu jadi pengusaha. Kita harus sadar. Kalau kita mau merubah dia jadi pengusaha, terkadang butuh pendampingan. Jadi bukan hanya dikasih modal, tapi didampingin. Ini penting sekali. Kalau enggak, dia jiwanya ini pegawai, ya udah jadikan dia pegawai. Jadi boleh jadi subhanallah jemaah, kita membantu saudara kita itu dengan memasukkan dia untuk bekerja di tempat orang lain. Jadi pekerja. Dan boleh jadi kita ngomong sama tempat yang dia bekerja, tolong anak ini kerja di tempat antum, anak yang gaji. Jadi sebagai bentuk membantu dia agar dia itu kerja gitu. Kita bisa kasih duit ini sama dia. Tapi terus dia mau kerja apa? Maka lebih baik, ini di antara bentuk kita membantu saudara kita pekerjakan dia di tempat orang dengan kita yang gaji. Supaya dia dapat ilmu di sana, belajar di sana, sehingga nanti dia bisa berusaha. Ini mungkin yang perlu kita lakukan, dan terkadang ada orang-orang yang diputus bantuan kita kepada dia agar dia mandiri. Wa qasa liyazdajiru. Wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarham. Kadang-kadang seorang bersikap keras itu kepada orang yang dia cintai. Dia cinta sama saudara, tapi dia sikapnya keras. Dan seorang yang tegas itu, sekali-kali dia harus bertindak tegas atau bertindak keras kepada orang yang dia sayangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke moderator. Subhanakallah.